Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ali Anwar. Selamat berjumpa lagi di pesantren terpadu Darul Albab. Ini sudah jam 10 malam kayaknya ini. Kok masih berada di pesantren terpadu Darul Albab ini? Ada kegiatan apa ya? Baik, saya jawab dulu selamat pagi Pak Zainuddin, karena walaupun malam harus tetap selamat pagi, supaya ya. semangatnya tetap pagi. Betul. Dan alhamdulillah keadaan masih tetap sehat, semangat. Dan ini adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya cukup lah. Kalau dikatakan tidak cukup, tidak, harus cukup. Betul. Dan pada malam hari ini saya masih berlokasi di pesantren terpadu Darul Albab Kelutan Ngronggot yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Dr. Harisuddin Akib MAG, adalah dalam rangka untuk persiapan konferensi cabang kelima pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Kelima Pak ya? Kelima, ini adalah yang kelima. ISNU berdiri sesungguhnya pada tahun sekitar 2000. Tahun 2000, tahun 2000, sekarang sudah 2022. 2022. Ini seharusnya sudah, yang awal kan memang belum pakai kompresi, tapi masih persiapan pendirian. Iya, sesuai pergerakan perkembangan Ya, dulu pada saat awalnya masih tahap persiapan, agak lama, terus pendirian. Setelah berjalan agak lama baru konferensi 1, 2, 3, 4, 5. Dulu yang mendirikan awalnya adalah ya ini, termasuk pendiri pesantren terpadu Darul Albab. Jadi Abi Haris ini adalah pendiri ISNU di Kabupaten Nganjuk. Terus ini yang kelima. Terus yang berarti ada yang keempat, ada yang ketiga, ada yang kedua. Terus mengapa yang kelima ini kok di pesantren terpadu Darul Albab? Oh iya, jadi ini pendirian ISNU itu dulu yang mendirikan adalah tokoh sentralnya ketika itu adalah Abi Haris. Ketua PCNO-nya ketika itu adalah Gustom itu Kiai Mojosari yang menjadi ketua PCNO. Nah, saat itu Abi Haris yang ditunjuk untuk proses pendirian. Setelah pendirian, penguatan. Nah, pada saat konferensi, maka karena pendiri dipilihlah Abi Haris pada saat konferensi yang pertama. Nah, terus yang kedua, yang bikin odo-odo terus yang kedua barulah masih Abi Haris yang menjadi ketuanya. Jadi pendirian, penguatan, terus konferensi pertama masih Abi Haris, kedua masih Abi Haris lah. Maka di aturan PC ISNU itu untuk periodisasi maksimal ketua itu adalah 2 kali. Sehingga barulah setelah Abi Haris, saya ketika itu terpilih menjadi ketua PC ISNU yang konferensi ketiga, saya ketua yang pertama. Setelah itu berjalan, maka berikutnya konferensi keempat saya masih terpilih lagi. Sehingga sehari ini di 2022 awal, sebenarnya 2021 akhir kemarin Desember, cuman kondisinya masih belum memungkinkan, kita letakkan di Februari 2022 berakhir, sehingga PC ISNU di Nganjuk itu ketuanya baru 2 sesungguhnya. Abi Haris itu pendiri, ketua hasil konferensi 1, konferensi 2. Setelah itu saya ketiga, keempat saya. Nah, saya ini harus berakhir. Berakhir karena sudah 2 periode. Terus sampai detik ini kira-kira untuk persiapan konferensi besok itu sudah sejauh mana sampai? Oke, baik. Konferensi ini sesungguhnya kita siapkan sudah agak lama. Jadi kita ini sesungguhnya memang saya sudah di tengah periode itu mempersiapkan diri bahwa saya ini harus turun, harus selesai habis jabatan. Tapi dilalah ketika di bulan Mei itu ada konferensi cabang NU ketika itu. Nah, di konferensi cabang NU itu terpilihlah Rois Uriahnya Kiai Haji Ali Mustafa Said sebagai incumbent. Nah, ketuanya adalah beliau Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Hasim Afandi MAG atau Hasim panggilannya. Itu
menjadi ketua. Nah, dulu Abu Hasyim itu sekretaris. Maka pada saat berikutnya inilah akhirnya saya pada saat hasil konferensi NU itu diminta untuk menjadi sekretaris PCNU. Nah, sehingga justru ini yang satu karena di PC ISNU itu sudah hampir selesai, tapi di satu sisi saya sudah mendapat amanah baru menjadi sekretaris NU. Nah, sehingga ini kita siapkan. Penyiapan itu sudah sejak mulai Desember kita sudah membentuk panitia, terus sudah mencari pola cara bagaimana dan tempatnya kira-kira di mana, maka terbentuklah panitianya namanya Mas Dr. Budi Haryanto, itu ketua panitianya, dan Mas Budi itu pengurus ISNU di Kecamatan Bagor. Nah, sekretarisnya Mbak Rona Merita MPD ini ketua ISNU di Wilangan. Nah, bendaharanya juga salah satu sekretaris wakil sekretaris ISNU di kecamatan juga. Nah, ini bentuk kaderisasi mereka yang dari PAC kecamatan kita naikkan menjadi panitia lah. Maka ini akhirnya setelah terpilih panitia ada diskusi kecil gimana tempatnya dan seterusnya. Maka kita teringat bahwa ISNU ini didirikan oleh Habib Haris. Nah, maka kita bawa harus di sanalah ini sebagai penghormatan kepada pendiri dan ketua pertama, yang kedua. Nah, ini harus kita bawa ke sana. Sama dengan saya dulu diamanai oleh beliau, maka saya kembalikan lagi ke beliau. Maka harus tempat beliau kan. Nah, terus kita sudah siapkan panitia, tempat. Setelah itu materi-materi juga sudah. Besok itu acaranya adalah ada pembukaan, ada tatip juga sudah kita persiapkan, tatip pelaksanaan dan tatip pemilihan ketua dan formatur, sekaligus LPC. Nah, LPC nanti bisa dikupas tidak apa-apa. LPC ini bagian dari apa yang sudah saya kerjakan, dan setelah itu nanti ada pleno pemilihan ketua dan formatur. Setelah itu selesai, maka konferensi selesai, saya turun, maka akan menghasilkan calon ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama periode 2022-2026 PC ISNU Kabupaten Nganjuk. Iya. Terus untuk persiapan besok kira-kira hadirin atau tamu undangan yang sudah mungkin siap hadir atau sudah dikonfirmasi sejauh mana ini untuk baik, untuk yang hadir yang jelas insya Allah pengurus PC ISNU Kabupaten Nganjuk akan hadir semuanya. Mereka mengkonfirmasi, adalah yang tidak hadir karena keadaan, ada yang sakit, kayaknya ada yang sakit. Mudah-mudahan besok sembuh. Malam ini sakit, besok pagi sembuh terus walaupun setelah konferensi mungkin sakit lagi. Nah, ini menjadi bagian penting perjalanan. Terus para ketua pengurus PAC ini kita sudah terbentuk di 20 kecamatan. Tapi ternyata ada yang sebagian memang sudah meninggal dunia mendahului kita. Nah, ini lelah ya begitu. Tapi insya Allah teman-teman hadir. Juga sebagian anggota itu kita undang, kita pilih mereka yang punya potensi tapi belum memiliki posisi di struktur keluarga besar NU Kabupaten Nganjuk. Jadi ya belum di Ansor, belum di mana, tapi dia memiliki potensi dan mereka mau, ini juga kita undang. Sehingga ada pengurus cabang, pengurus anak cabang, juga ada anggota yang memang sangat berpotensi. Dan dari pemerintah daerah insya Allah juga ada yang hadir. Dari PW ISNU pasti, karena ini gawinya PW ISNU yang akan memimpin sidang. Juga dari teman-teman para sahabat lembaga Banum PCNU hadir, insya Allah. Katib besok yang akan Katib Surya yang akan buka. Juga ketua Muslimat, ketua Fatayat, ketua Ansor, ketua IPUNU PPNU dan Banum lain juga kita undang. Sehingga insya Allah untuk meriahkan ini ya insya Allah tercukupi lah, artinya kita siap, sudah kita undang. Ya, mudah-mudahan bisa sehat semua, bisa hadir semua. Amin. Terus ini untuk cuaca atau masih dalam suasana PPKM, makanya dari pemerintah juga mengumumkan. Terus kira-kira untuk antisipasi besok terkait prokes dan lain-lain juga sudah siap juga ya? Ya, kita untuk peserta ini kita batasi, kita menyediakan kan 100 orang. Kita kumpul untuk 100 orang kan masih boleh. Ya, kita pakai prokes lah, pakai alat yang kita sediakan. Jadi ya mereka jumlahnya kita batasi. Kalau tidak kita batasi, sesungguhnya
anggota itu sangat banyak. Kemarin ada kita siapin form online itu yang mengisi baru kita buka 2 hari sudah ada 200. Maka sarjana di Kabupaten Nganjuk ini kalau sudah terkumpul semuanya itu sesungguhnya sudah ribuan. Bahkan yang magister banyak, yang doktor juga sudah banyak. Ini adalah akumulasi bahwa di dalam proses ini mengumpulkan para sarjana dan memetakan potensi dan seterusnya nanti untuk dikembangkan. Maka memimpin ISNU itu sebenarnya tidak ringan, karena yang dipimpin juga para sarjana, juga para magister, ada doktornya. Maka kebetulan yang sudah menjadi ketua ini semua dokter. Jadi dua-duanya dokter. Mudah-mudahan besok itu yang terpilih juga dokter. Yang belum bisa menyusul kan? Ya, ini untuk menjaga marwah dari organisasi sarjana Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Nganjuk, bahwa lebih identik dengan akademik, intelektual, maka harus diposisikan orang yang kita pilih adalah orang yang memiliki syarat. Terus kira-kira nanti setelah konferensi ini kira-kira bagaimana nanti untuk ISNU depan? Ya, harapan kita adalah yang pertama paling tidak bisa meneruskan apa yang sudah saya kerjakan. Banyak hal yang sudah kita kerjakan. Kita sudah pernah bekerja sama dengan Infokom RI melalui DPR RI, juga sudah pernah melakukan pentas budaya ketika itu, yaitu menampilkan, juga bekerja sama dengan pariwisata di Nganjuk. Itu pernah kita lakukan. Juga pernah dengan pemerintah daerah pada saat dari santri itu ISNU dibagi yang namanya seminar aswaja dan sebagainya, yang pegang ISNU. Juga pada saat kita di PCNU banyak yang sudah kita kembangkan. NU di Nganjuk itu sesungguhnya dulu yang menjalankan dan penguat gagasan adalah PCISNU, sehingga NU pertama sampai sekarang itu saya masih mengawal. Nah, ini menjadi bagian kreasi PCISNU ke NU. Juga ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak kampus, pihak-pihak dan seterusnya. Bahkan di media-media kita sering komunikasi, sehingga tulisan atas nama ISNU itu juga berjalan. Nah, juga program-program yang kita kembangkan adalah pemberdayaan. Kita sebenarnya kan sudah sering yang kita lakukan terkait dengan pemberdayaan. Maka posisi inilah menjadi bagian penting bahwa di ISNU ini adalah memberikan kontribusi pemikiran maupun aksi nyata baik di tengah masyarakat, terutama kepada PCNU. PCNU sangat merespon sekali. Kalau tidak merespon sekarang, posisi-posisi di PCNU itu banyak yang diduduki oleh teman-teman ISNU dari ini. Ketua PCISNU pertama itu sekarang duduk di wakil rais PCNU Kabupaten Nganjuk. Ini artinya kan nah, terus sekretaris PCNU itu yang menduduki saya sendiri, ketua PCISNU. Nah, ini juga menjadi bagian. Bendara PCNU itu juga wakil ketua dari PCISNU Nganjuk. Nah, yang kepala Kemenak itu sekarang ini adalah juga wakil ketua PCISNU juga. Banyak teman-teman yang menduduki jabatan strategis di internal NU maupun di ekstra, ada yang menjadi dekan, ada yang menjadi warek, ada Pak Fuad itu menjadi wakil rektor juga, ada yang menjadi direktur pasca sarjana. Sehingga posisi-posisi elit yang diduduki itu sesungguhnya adalah proses kaderisasi. Hari ini teman-teman yang sudah mendapat pos harus mentas dari ISNU supaya memberi kesempatan pada ruang gerak yang ada di kader di bawahnya, untuk memberi ruang mereka supaya nanti bisa mengeksporkan diri untuk menyumbangsih sebagaimana yang sudah kita jalankan dari program PCISNU. Terima kasih Pak Yanwar, selamat bertugas juga, karena jamnya sudah malam. Selamat beristirahat sambil mengawal, sambil mengangan kira-kira besok seperti apa dan bagaimana. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Teman-teman yang ada di Ulul Albab ini juga mudah-mudahan nanti terus bisa support sampai selesai dan semuanya menjadi bermanfaat, menjadi pengalaman, menjadi ilmu pengetahuan bagi anak-anak. Nah, sehingga semua yang kita lakukan senantiasa mendapat rahmat, taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.